Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa qafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap saat Allah memberikan nikmat kepada kita. Yang tertinggi adalah kenikmatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat diberikan agama yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Kenikmatan kesempurnaan fisik kita, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sampai masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang barangkali beberapa bulan sebelum Ramadan menginginkan bertemunya dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kita juga diberikan kenikmatan suasana masyarakat yang aman dan nyaman. Ingatlah nih sekalian, di beberapa tempat saudara-saudara kita terkena musibah, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan tidak kalah pentingnya yang harus selalu kita ingat, bagaimana saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih dibombardir, yaitu saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, dari mulai 7 Oktober sampai hari ini. Sudah sekian bulan kita bisa membaca dalam media sudah 32.000 orang yang mati syahid. Banyak di antara mereka adalah kaum ibu dan juga anak-anak. Ini yang sekalian yang harus kita ingat. Saudara-saudara kita ketika menjelang Ramadan, mereka tidak punya makanan. Negara-negara yang ingin membantu dihalang-halangi. Rumahnya hancur, masjidnya hancur. Penderitaan yang luar biasa. Tapi ternyata warga Gaza Palestina tidak pernah melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam kondisi yang lapar, dalam kondisi yang tidak aman, apalagi nyaman, tetap mereka menjalankan ibadah saum Ramadan dan juga qiyam Ramadan. Inilah sekalian yang harus kita ingat, betapa kita dalam kondisi yang luar biasa, sangat menyedihkan ketika kita tidak mempergunakan kesempatan ini untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini dan kita semuanya umat Islam di Indonesia yang menjalankan ibadah saum Ramadan, ada yang sudah 25 hari, ada juga ya saudara kita yang 26. Semoga ibadah Ramadan kita, tilawah kita, salat kita, Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan sisa di bulan suci Ramadan ini sampai akhirnya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya,
kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khusus kepada diri saya pribadi dan kepada sekalian untuk bersama-sama marilah kita dari waktu ke waktu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bekal yang terbaik, bekal yang akan membuat kita beruntung di dunia dan juga di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian sampai ingkar kafir kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dahulunya kalian itu mati. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Kemudian Allah mematikan kalian. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un. Kepadanya kita akan kembali. Jadi ini sekalian, inilah perjalanan kita hidup manusia dari alam ruh sekarang di alam dunia. Kemudian kita akan meninggalkan dunia ini. Kita ke alam kubur menunggu datangnya hari kiamat. Datang hari kiamat kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Antara ruh dan fisik kita akan kembali. Kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian kita akan menyeberangi as-sirat. Kalau amal baik kita lebih banyak, kita akan kembali kepada Allah dengan ridhonya, yaitu surga. Tapi ketika kita banyak dosa, kita akan dicemplungkan, dimasukkan ke dalam neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kita. Dan perlu kita ketahui sekalian, siksaan di neraka yang paling ringan adalah ketika menginjak kerikil, otak akan mendidih. Itu adalah siksaan yang paling ringan hadirin sekalian. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun yang kita hitung. Artinya ketika ada orang disiksa 1 hari saja, itu sama dengan 1000 tahun. Itu hadirin sekalian yang harus kita ingat, semuanya akan seperti itu perjalanan kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita yang masih diberikan umur panjang, terlebih di bulan suci Ramadan, inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa kita diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kenapa kita diwajibkan saum di bulan Ramadan bukan bulan yang lainnya? Ternyata hikmahnya adalah Ramadan artinya adalah pembakaran, panas yang sangat terik. Ibaratnya ketika ada orang tukang pandai ingin membuat pisau, pedang dan sebagainya, maka besi itu akan dipanaskan sekian jam, kemudian dibentuk menjadi yang diinginkannya, apakah pisau, pedang dan lain sebagainya. Begitulah kita nih sekalian, selama 1 bulan. 1 bulan kita dibakar, fisik kita, jiwa kita, ruhiyah kita, akal kita dibentuk la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hari sekalian, ini menjadi introspeksi bagi kita. Kita sudah menjalankan ibadah Ramadan sekian hari. Sudahkah ada perubahan dalam diri kita? Inilah yang saya ingin ingatkan kepada kita semua, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjalankan syariatnya, punya tujuan yang bagus, punya tujuan yang mulia. Yang pertama, marilah kita untuk terus pada diri kita perubahan ke arah yang lebih baik. La'allakum tattaqun harus kita dapatkan. Ketakwaan kita harus kita dapatkan. Takwa artinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yang harus kita introspeksi, harus evaluasi adalah, sudahkah keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasa wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu
dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Marilah kita lihat, hadirin sekalian, bagaimana rumah kita. Sudahkah rumah kita terus didengungkan, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran? Karena kata Rasulullah SAW, kalau ada rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran seperti kuburan, maka Ramadan, momentum yang sangat luar biasa untuk bersama-sama kita hidupkan rumah-rumah kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Ingatlah sekalian, ketika kita nanti mati, dibangkitkan di padang mahsyar, masing-masing kita akan sibuk ngurus kita diri sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kita akan lari dari saudara kita, dari anak kita, dari pasangan kita, dari saudara-saudara kita, dari teman kita. Kita akan sibuk untuk ngiris diri kita sendiri. Maka disitulah kita butuh yang namanya pengacara. Butuh adanya advokat yang luar biasa. Untuk apa? Untuk membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa advokat kita? Advokat kita, pengacara kita yang luar biasa adalah bacaan Quran kita, bacaan sholawat kita, saum kita, teman-teman baik kita. Itu sekalian yang harus kita ingat. Maka mumpung kita masih ada kesempatan beberapa hari lagi, marilah kita tingkatkan keluarga kita menjadi keluarga yang taat, keluarga yang bertakwa. Dan yang ketiga yang harus kita evaluasi ini sekalian adalah ketakwaan masyarakat kita. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim tentang saum ini, dari mulai 183 la'alakum tattaqun sampai kepada ayat 187 la'alahum yattaqun, agar mereka masyarakat menjadi yang bertakwa. Sehingga ketika kita sebagai pribadi, keluarga kita bertakwa dan masyarakat kita bertakwa, maka Allah SWT memberikan berkah-berkah kepada kita. Walau kana ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah akan turunkan berkah-berkah dari langit dan bumi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita introspeksi, evaluasi diri kita. Sudah berapa kali kita menjalankan Ramadan, tapi sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan keluarga kita dan ketakwaan masyarakat kita. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bersama-sama kalau hari ini kita berkumpul di masjid ini, di tempat ini, mudah-mudahan karena ketakwaan itulah kita akan bertemu kembali, kita akan reuni kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekalian Allah memberikan pertolongan kepada kita, kita menjadi orang yang bertakwa, keluarga kita menjadi yang bertakwa, dan masyarakat kita bertakwa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sungguh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah, sadarlah, kita tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati.
Kapan, di mana dan bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah bekal apa? Bekal apa yang sudah kita miliki untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di dunia, apalagi di akhirat. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, marilah kita isi sisa-sisa hidup kita ini, terlebih tinggal beberapa hari lagi bulan Ramadan ini, dengan terus kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh. Tilawah kita marilah kita tingkatkan, salat wajib kita jaga, salat sunnah kita perbanyak, dan juga infak sedekah kita. Untuk apa? Untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, marilah kita untuk saling mengingatkan, jangan saling menebar kebencian di antara kita. Kita ini adalah saudara, sangat tidak pantas ketika saudara kita masuk neraka kita diam saja. Marilah kita untuk saling mengingatkan agar kita bersama-sama berada di atas kebenaran dan juga kesabaran. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha Pengampun selalu mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kekhilafan dan kesalahan kita, dan selalu memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian hingga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang diridhoinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya min wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.